Shalom sahabat Golden Gate Channel yang dikasih Tuhan, puji nama Tuhan, saya bersyukur dan bersuka cita kembali bisa menyapa sahabat terkasih dalam kasih dan anugerah Tuhan. Sahabat terkasih, saya selalu berharap dan berdoa agar sahabat senantiasa dalam keadaan baik dan sehat dan senantiasa diberkati oleh Tuhan. Ya sahabat terkasih, saat ini kita akan melihat sebuah video. Mari kita akan lihat videonya berikut ini. Gimana Kak kita caranya selalu meneguhkan keimanan di tengah-tengah lingkungan kita yang mayoritasnya berbeda dengan kita gitu? Ya, itu tadi. Ikan itu dia di laut, tapi dagingnya nggak asin. Ikan itu hidup di laut, tempatnya asin. Tapi daging ikan itu nggak turut asin. Mau kamu di lingkungan penyembah berhala yang tidak menyembah Allahnya Abraham, Ishak dan Yakub, tidak lantas lingkunganmu harus membuat kamu turut kotor seperti mereka. Jadi bagaimana cara saya menguatkan? Penguatan iman itu hanya oleh pendengaran akan firman Tuhan. Pendengaran dan pengertian akan firman. Hanya itu. Saya nggak bisa bilang cara instan, cara ini, metode-metode. Saya nggak bisa bilang itu. Baca firman Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Selesai. Karena kalau kamu tidak dikuatkan dengan firman Tuhan, lantas apa yang harus menguatkan kamu? Gitu ya. Jadi bagaimana cara kita bisa menguatkan iman kalau kita itu hidup di lingkungan yang tidak seiman dengan kita? Emas itu dilempar di dalam lumpur, dia tetaplah emas. Kamu adalah terang bagi mereka. Justru dengan itu kamu punya misi. Kamu harus menerangi mereka dengan perbuatanmu, dengan ucapanmu, dengan tingkah lakumu, dengan apa yang kamu lakukan. Jadi Kristus kecil. Bukan dengan kamu tinggal di lingkungan seperti itu, imanmu jadi redup. Bukan. Tuhan itu membentuk mental kita menjadi mental yang fighter, petualang, dan penjelajah. Kamu di sana, maka kamu harus jadi terang. Kenapa para penginjil sampai lari ke hutan-hutan? Kenapa para penginjil pergi ke tempat terpencil yang bahkan mengancam nyawa mereka? Kamu tinggal di sana, para penginjil mencari bahaya itu. Karena yang diberitakan keselamatan jiwa. Jadi kamu gak perlu takut ya. Jadilah Kristus kecil dan menjadi terang dunia. Karena kamu adalah milik Allah. Kita. Ya, terima kasih Kak. Iya. Oke. Ada lagi yang mau kamu tanya? Iya, baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, udah itu aja. Ada lagi yang mau kamu tanya? Terkadang memang kata-kata seperti itu memang mudah untuk kita pahami, tapi untuk mengaplikasikannya ke pribadi kita sangat sulit di saat kita mengalami cobaan ataupun pergumulan. Itu sangat sulit sekali Kak. Barang siapa yang nggak memikul salibnya, dia tak layak bagi Tuhan. Itulah imanmu. Dengan demikianlah engkau memikul salibmu. Kalau kamu bersungut-sungut dengan itu, kamu tidak layak bagi Tuhan. Jadi jangan bersungut-sungut, bertumbuhlah dan berproses untuk menjadi dewasa dalam iman. Semua orang punya beban, semua orang punya masalah dalam hidup. Tapi bagaimana kita meresponi masalah itu yang menjadi penting. Iman itulah yang menjadi tombaknya. Kalau kita tak beriman, iman itu apa sih? Kan pengharapan. Kalau kita memiliki pengharapan, kita berharap ada yang baik yang disediakan Tuhan. Jadi kita nggak perlu yang memang nggak ngomongnya enak, betul, praktinya susah, betul. Tapi itulah pikul salib. Siapa yang tidak memikul salibnya, ia tak layak bagi Allah. Jadi kita itu nggak boleh bersungut-sungut, Bu Rosta. Saya juga dengan penginjilan saya, banyak saya dibenci orang. Banyak. Tapi saya nggak bersungut-sungut dengan itu. Malah saya bersyukur bahwa saya menjadi tahu siapa yang murni, siapa yang tahan uji. Karena kita itu dibentuk menjadi pribadi yang tahan uji. Kalau Ibu Rosta nggak tahan uji, ya ditolak. Gitu ya. Ya betul sih Kak. Jadi
Dengarkan saja firman Tuhan dan belajar tentang itu. Kamu akan menemukan jawabannya sendiri. Terima kasih ya Kak. Oke, kita naikin yang lain ya, Kak Rosta. Semangat menghadapi hidup. Semangat. Ikut gerakan baca Alkitab itu bagus. Banyak sekarang gerakan baca Sering dengarkan firman Tuhan di YouTube, banyak media sekarang. Minta penguatan ya. Semua itu punya pencobaannya masing-masing, semua orang punya ujiannya masing-masing. Tetapi di dalam kelemahan mula kuasa Allah menjadi nyata. Sama seperti Rasul Paulus ketika dia memiliki duri dalam dagingnya. Rasul Paulus berkata apa kepada Allah? Ya Tuhan, sekiranya Engkau mengambil penyakit ini daripadaku, apa kata Allah? Tidak, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab di dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi nyata. Kita nggak tahu, Bu Rosta, dengan pencobaan yang ibu hadapi, dengan ujian yang ibu hadapi, siapa tahu di kemudian hari nama Tuhan bisa dipermuliakan dengan dahsyat. We don't know, karena kita bukan Tuhan yang bisa tahu bagaimana kepastian our future ke depan. Jadi tetap bersyukur dan tetap semangat dalam pendalaman akan firman. Itu aja nasihat saya. Oke, Tuhan berkati ya Bu Rosta. Bisa, terima kasih Kak ya. Ya, Tuhan berkati ya. Oke, lain ya. Semangat Bu Rostan. Tuh, Semangatin diri sendiri dong. semangatin diri sendiri nggak tahu. Jangan bergantung orang lain terus. Ini mereka ini pinter, Mbak. Yang mau nagih ini pinter. Jadi mereka itu sengaja tekan-tekan kembali ulang agar mereka paling atas gitu. Karena saya ngambilnya yang paling atas. Keluar masuk jadinya. Silakan, Ephesians. Ya, shalom Kak. Ya. Nah, jadi gini Kak, ada temanku yang muslim, dia request like tapi nggak bisa like, jadi like aku aja Kak. Nah, Boleh, silakan. pertanyaannya seperti ini. Dia ngajuin pertanyaan kepada saya waktu itu sih Kak, karena saya juga nggak tahu bagaimana jelaskannya. Jadi dia bertanya, jika Kristus sudah disalib dan dosa manusia sudah ditebus, berarti orang Kristen hidupnya nggak ada dosa terus dong, kan sudah katanya kan satu kali untuk selamanya. Nanti orang Kristen mati masuk surga semua. Lalu saya jawab, tapi kalau mereka yang tidak melakukan kehendak Bapa, ya mereka tidak bisa masuk, karena kan. Lalu dia bingung loh. Jadi penebusan itu untuk apa, kata dia. Itu pertanyaan pertama Kak. Satu-satu dulu ya. Ya oke. Ya, itu kesalahan pengertian. Itu mana ada menebus dosa. Manusia yang ditebus dari dosa. Bentar saya jelaskan. Ya. Jadi sejak mulanya ya, sejak mulanya Adam dan Hawa itu digoda oleh setan dan dia jatuh dalam dosa. Maka Adam ini berada di kuasa dosa. Yang merah ini adalah kuasa dosa. Nah, manusia, Adam dan Hawa dan keturunannya itu semua berada di dalam dosa. Karena dosa itu bukanlah perbuatan dosa, tetapi hakikat keberdosaan. Dan Adam dan Hawa ini jatuh ke dalam dosa, maka kita itu semua ada di dalam dosa. Yesus dengan matinya ia di kayu salib menumpahkan darahnya. Kita itu diambil dari dosa kepada surga. Bukan dosanya yang dihilangkan, bukan. Tapi manusianya yang diambil, dibawa ke atas. Tadinya kita tidak di dalam kuasa dosa, tetapi dengan pertumpahan darah melalui penyalipan, maka orang yang percaya kepada Kristus yang disalibkan ini, kita dibawa kepada surga, kepada Allah. Semua orang yang berada di sini ini ya, semua orang yang berada di dosa ini dan tidak percaya kepada penyalipan dan tidak percaya kepada Yesus, itu harus dibakar. Semua keturunan Adam itu harus dibakar di neraka karena sudah berada di bawah kuasa dosa. Karena dosa ini, upah dosa adalah maut. Ya, makanya dalam pemahaman orang Yahudi, dosa itu diampuni dengan pertumpahan darah. Karena segala sesuatu di dalam hukum Taurat itu disucikan oleh darah.
maka dosa itu hanya boleh disucikan oleh darah. Itu hukum Musa itu. Makanya imam orang Israel itu selalu mempersembahkan korban kepada Allah sekali setahun oleh imam besar, yaitu Imam Harun. Jadi bukan dosanya yang dibawa ke sana, tapi kitanya yang diambil dari dosa, dibawa ke surga. Jalannya melalui apa? Hanya melalui penyaliban dan darah Kristus. Kita disucikan oleh darah Kristus, maka kita tadi yang berada di dalam kuasa maut, yang seharusnya mati di dalam neraka, kita dipulihkan oleh Kristus melalui darahnya itu ke kayu salib. Dosa itu tetap ada, bro, tetap ada. Tetapi kitanya itu tidak lagi di dalam kutuk dosa. Kita tidak lagi di dalam kuasa dosa. Kita tidak lagi berada di dalam kematian kekal akibat dosa. Gitu ya. Ada yang bingung dengan ini, nggak apa-apa bingung. Karena memang yang bingung itu ya memang bingung, gitu. Ya. Gitu, bro. Jadi bukan dosanya yang dihilangkan oleh Kristus, tetapi manusia yang percaya kepada Dia yang diambil dari kutuk dosa. Sebab upah dosa adalah maut, kematian kekal. Gitu ya. Gitu, bro. Ya, silakan. Kak, orangnya mau merespon. Tadi kamu nanya apa nih? Direspon, Kak? Iya, silakan, boleh. Halo Kak Elia. Ya, boleh. Silakan, bro. Kan aku Muslim, baru mau belajar tentang kekristenan yang kayak. Boleh. Pertama, aku tanya sama teman aku kan yang tadi masalah penghapusan dosa dari darah Kristus Yesus itu kan, Kak. Betul. Terus kan ada diomongkan pencuciannya dari darah Yesus Kristus dalam sistem Tritunggal itu kan, kalau saya nggak salah kemarin, Yesus adalah Firman, yang pertama itu Tuhan, yang tiganya Roh kan. Kenapa yang bisa menyucikan itu si Yesusnya, bukan yang di paling pertamanya yang Sang Bapa itu? Oh ya, karena Sang Bapa ini itu nggak bisa mati. Ya, jadi bukan Bapa yang menjadi daging, tapi Firman yang menjadi daging. Mungkin bahasanya lebih sederhana begini. Kenapa Bapa itu tidak mengampuni begitu saja? Tidak, bro. Karena ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Bapa ini sudah berkata bahwa ketika engkau mau makan buah pengetahuan yang baik dan yang jahat itu, engkau akan mati. Adam dan Hawa seketika itu langsung mati rohani dan juga mati jasmani 900 tahun kemudian. Artinya memang upah dari dosa itu adalah kematian rohani, kematian jasmani, dan kematian kekal. Nah, kita lihat ya, bagaimana Tauratnya Musa itu menegaskan bahwa tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Oke, jadi kenapa Yesus itu yang harus mati di kayu salib? Yesus itu pun mati di kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia, bro, bukan sebagai Tuhan. Ya, tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan. Nih. Oke, bentar ya. Nah, ini ayatnya lagi. Ikut diskusi ya. Bentar ya, bro. Kita buka ya. Darah yang membawa kemenangan. Nih, Ibrani 9 ayat 22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tidak ada pengampunan tanpa pertumpahan darah. Nah, Ibrani 10 ayat 5. Karena itu ketika ia masuk ke dunia, siapa ia ini? Yesus ke dunia. Ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Tubuh itu disediakan oleh Bapa kepada Firman untuk mati dalam keadaannya sebagai manusia. Jadi kenapa harus Firman itu yang menjadi manusia itu mati di kayu salib? Karena memang Bapa itu mengutus pikirannya sendiri itu menjadi daging.
maka ia mati dalam keadaannya sebagai manusia. Bukan firman yang mati, tetapi kemanusiaannya yang mati. Dan kemudian dia bangkit. Karena ketika Filipus bertanya kepada Yesus, tunjukkanlah kepadaku Bapa itu. Yesus berkata apa? Engkau melihat aku, engkau melihat Bapa. Bapa itu adalah Allah yang tak terlihat karena dia adalah roh. Dia transenden, tak terhampiri, tak terdefinisikan. Allah dari segala Allah dan Allah satu-satunya yang sejati. Tetapi Sang Bapa ini menyatakan dirinya ke dunia ini melalui pikirannya sendiri menjadi daging yang disebut dengan Yesus. Maka Yesus ini disebut dengan Allah yang mengimanen, karena Allah yang transenden menyatakan dirinya melalui pikirannya dan akal budinya sendiri yang menjadi daging dan imanen. Maka Yesus inilah yang harus mati di kayu salib dalam keadaannya sebagai manusia. Karena di Proto Evangelium itu dikatakan bahwa keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang meremukkan kepala iblis yang menyebabkan kita mati itu adalah keturunan perempuan. Keturunan perempuan ya harus manusia, bro. Itu Bapa yang berjanji. Kalau Bapa yang berjanji tentang keturunan manusia yang akan menjadi Mesias, bagaimana mungkin Bapa itu sendiri yang menjadi manusia? Maka Bapa mengutus idenya sendiri, firmannya sendiri menjadi manusia. Itu ya. Ya. Kak Elia, yang saya dapat berarti Yesus ini adalah utusan dari Sang Bapaknya sendiri. Ya, Yesus ini adalah utusannya Bapa, tapi dia utusan yang keluar dari Bapa. Dia tidak sama seperti Nabi yang lahir dulu baru diutus. Yesus ini diutus dulu baru lahir menjadi manusia, karena pada mulanya dia adalah akal budinya Bapa. Gitu. Diutus dulu baru lahir. Iya, kan Yesus berkata, aku datang dan keluar dari Bapa, bro. Karena Yesus itu adalah firman. Dia adalah akal budinya Bapa. Tidak mungkin Bapa itu tanpa akal budi. Makanya firman ini atau akal budi ini kekal. Maka Yesus itu kekal. Dia tak punya permulaan. Makanya Yesus berkata, akulah yang awal, akulah yang akhir. Akulah Alfa dan Omega. Gitu. Berarti semua berpatokan ke Yesus. Karena kalau Sang Bapa itu transenden karena dia transenden. Betul. Jadi yang kalau emang kita percaya Bapa itu ada, berarti di Yesus yang sendiri. Iya, kita bisa mengenal Bapa itu hanya melalui Yesus. Makanya Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun yang dapat datang kepada Bapa yang tak terlihat ini kalau tidak melalui aku. Jadi ketika kami menyembah Yesus, artinya kami menyembah pikirannya Bapa. Ketika kami menyembah pikirannya Bapa, maka kami menyembah Bapa. Ketika saya menyembah pikiran kamu, ketika saya berbicara dengan kamu, yang saya dengar adalah kata-katamu, artinya saya mendengar kamu. Begitu juga dengan firman. Jadi tak seorang pun yang bisa mengenal Bapa kalau tidak melalui firman-Nya. Makanya ketika Yesus dibaptis, Bapa berkata apa? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Gitu ya. Jadi tak mungkin orang bisa menyembah Bapa kalau dia tak menyembah Yesus. Karena Bapa itu hanya memperkenalkan dirinya hanya melalui pikirannya sendiri yang menjadi daging. Ketika kamu berkata, oh kami langsung menyembah Bapa, kamu ditendang dari hadiratnya. Kenapa? Bapa ini akan berkata, aku tak mengenal engkau, karena aku tidak mengenal engkau, karena engkau tidak percaya kepada firmanku yang menjadi daging. Lalu dari mana engkau mengenal aku? Bapa akan berkata seperti itu. Wah, karena itu kan orang-orang Saracen RT 7 itu selalu bilang, kami langsung menyembah Bapa, kami nggak menyembah Yesus. Bapa itu akan meludahi kalian. Kenapa? Karena Bapa ini akan berkata, dari mana engkau mengenal aku?
sedangkan aku hanya memperkenalkan diriku melalui firman-Ku yang menjadi daging. Engkau mengaku engkau menyembah aku, tetapi engkau tidak menyembah pikiran-Ku yang menjadi daging itu. Sebab aku hanya memperkenalkan diriku, itu hanya melalui firman-Ku. Jadi sia-sia, mustahil orang bisa sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Yesus. Itu ucapan Yesus sendiri, bro. Gitu ya. Ya. Baik Kak, terima kasih. Sambil nanti memperdalam lagi untuk belajar ke depannya. Oke. Kamu saat ini bukan seorang Kristen kah? Bukan, masih Muslim. Kenapa Kak? Kenapa kamu tertarik belajar kekristenan? Tertarik kemarin pernah mengalami suatu kayak mukjizat gitu sih Kak. Coba cerita dulu kepada kami. Coba. Kemarin kan sempat putus asa, mau andai kata kayak orang bodoh gitu kan, bunuh diri segala macam. Iya. Konsullah ke salah satu teman saya yang naik ini kan. Betul. Gimana ya, saya ada ngomong semua. Dan saya pun kemarin kan awal-awal kan saya kan nemenin dia ke gereja, tapi nggak masuk ke dalam kan. Cuman sampai ke parkiran ya udah saya pulang. Habis itu pulangnya ke gereja karena kan dia pelayanan, orang pelayanan di gereja tersebut. Terus suatu saat tuh entah ada apa dalam hati saya tuh kayak tertarik untuk masuk ke dalam gereja itu. Nggak lama dengan ada segala sesuatu keluar mimpi juga pernah ada mimpi dinyatakan bahwa lu itu Islam bukan Kristen, kok lu arahnya ke sana gitu. Tapi dalam hati ini mikir aku sekarang udah Kristen gitu, tapi belum meyakinkan aku tuh belum Kristen. Tapi di dalam mimpi itu ada kayak marah gitu Kak, lu itu bukan Kristen, Kristen, tapi lu tuh Islam, kenapa lu arahnya ke sana gitu kan. Dan terus aku cerita sama teman aku bahwa itu karena iblis katanya gitu kan. Masih belum aku percaya sih karena aku mengalami langsung itu. Dan mukjizat itu kan pas saya ikut ke gereja doa itu kan tenang hatiku, sempat netesan air mata juga. Terus waktu itu ada di gereja namanya pelepasan, ada doa apa itu tersentuh dan aku pun sempat didoain dan habis itu lega segala macam. Banyak sih yang dapat mukjizat yang saya dapatkan setelah masuk ke gereja itu sih Kak. Tapi untuk meyakinkan untuk masuk ke Kristen atau dibaptis itu belum sampai. Dengarkan saya. Kamu memutuskan ke Kristen atau tidak itu urusanmu, tapi dengarkan saya. Ini hal yang harus kamu dengarkan. Kamu bertemu dengan saya itu bukan kebetulan. Kamu bertemu dengan saya itu adalah rencana ilahi. Ya, saya akan jelaskan ke kamu. Kepercayaan lamamu itu mengakui adanya Taurat dan Injil bukan? Tentu, mereka itu mengaku Abraham, datang dari Abraham. Tadi saya sudah tunjukkan isi Taurat itu apa. Tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Artinya, sejak semula pengampunan dosa itu memang dilakukan dengan menumpahkan darah. Ketika Kain dan Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, dia itu menumpahkan darah hewan untuk menutupi aib manusia. Artinya, sejak semula dari Yahudi dan kekristenan itu percaya bahwa keselamatan itu bisa ada, pengampunan dosa itu bisa ada hanya dengan pertumpahan darah. Sekarang saya tanya kamu, keyakinan kamu yang sekarang itu mengaku dari Abraham, mengaku dari Musa, tapi apakah ada pertumpahan darah untuk pengampunan dosa di sana? Tidak ada. Artinya kalau kamu masih tetap di sana, tidak ada pengampunan bagimu. Tidak kebetulan kamu ketemu saya menegaskan bahwa yang mengajarkan pertumpahan darah untuk pengampunan dosa itu hanya Yahudi dan kekristenan. Yahudi korbannya hewan, kami korbannya manusia sebagaimana yang dinubuatkan oleh Allah di perjanjian lama. Sekarang saya tanya ke kamu, apakah dalam kepercayaanmu itu ada pertumpahan darah untuk pengampunan dosa?
Kalau tidak ada, artinya dosamu tidak diampuni dan engkau harus dibuang. Kamu datang kepada Kristus segera. Saya tidak menyatakan kamu cepat baptis, no. Tapi kalau memang kamu punya kerinduan di dalam hatimu, kamu tadi berkata saya ke gereja, saya damai. Dimanapun itu bisa damai, bro. Semua orang mengaku damai, tapi tidak semua itu kebenaran. Pikirkan sendiri. Ketika kepercayaan lamamu itu, kepercayaanmu yang sekarang itu mengaku kami dari Abraham, kami dari Musa. Tapi apa yang Musa ajarkan? Tidak ada pengampunan dosa tanpa pertumpahan darah. Apakah dalam kalian ada kepercayaan penumpahan darah untuk pengampunan dosa? Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa yang dijanjikan Allah? Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Yang dijanjikan Allah itu adalah Mesias. Mesias yang dijanjikan oleh Allah. Sekarang saya tanya kamu, apakah di keyakinanmu yang sekarang percaya dengan Mesias? Tidak ada itu semua. Jadi wahyu ilahi yang diberikan kepada Allah, yang diberikan kepada Musa, diberikan kepada Abraham, itu tidak ada di dalam engkau yang sekarang. Maka tidak ada keselamatan di sana karena tidak ada pertumpahan darah. Yesus telah menumpahkan darahnya sekali untuk selamanya karena dia satu-satunya yang suci. Sejarah yang menyatakan itu, bukan dongeng. Jangan percaya dengan orang-orang tertentu yang tidak bertanggung jawab. Semua orang bisa mengaku nabi, bro. Masalahnya nabi itu, kesaksiannya dari siapa? Bukankah dalam hukum Tauratnya orang Israel? Kamu yang sekarang kan mengakui Taurat, disuruh beriman kepada Taurat dan Injil. Isi Taurat itu adalah hukum Dewi Ganda Saksi. Kesaksian itu bisa dikatakan sah kalau ada dua orang yang menyaksikannya. Sekarang saya tanya, yang menyaksikan junjungan kamu itu mendapatkan wahyu itu siapa? Enggak ada. Secara hukum Dewi Ganda Saksi batal. Percayakah kamu dengan wahyu itu? Saya tidak memburuk-burukkan, saya hanya mencoba mengajak kamu untuk berpikir. Kalau kamu mengaku dari Musa, kamu mengaku Abraham, kamu mengaku Adam, kenapa engkau menolak konsepsi mereka yang terdahulu dari Adam? Itu aja. Keselamatan tidak ada tanpa pertumpahan darah. Itu Musa yang mengajarkan, bukan Yesus. Maka Yesus menggenapi itu dengan menumpahkan darahnya dan berkata, Tetelestai, sudah selesai. Bahkan sejarah mencatatkan ketika dia berkata sudah selesai, tabir bait suci terbelah dua, ruang maha kudus dan ruang kudus ditutup dengan tirai, kemudian dikoyakkan oleh darah Kristus. Artinya manusia dan Allah tidak lagi dihalangi, tetapi sudah diperdamaikan oleh kematiannya. Engkau bisa berdamai dengan Allah itu dengan pertumpahan darah. Apakah dalam keyakinanmu yang sekarang ada pertumpahan darah? Artinya engkau belum diperdamaikan. Itulah alasan mengapa engkau merasakan damai dan sukacita, karena engkau sedang ditarik untuk diperdamaikan dengan Allah yang sejati. Itu keputusan kamu untuk percaya dengan omongan saya. Oh, itu bodoh amat, itu bacot, itu bla 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 bla. Kamu terserah bilang seperti itu. Itu bohong, itu nggak mungkin, bla bla bla. Terserah. Tapi ini harus saya beritakan agar kelak di pengadilan tahta Kristus, kamu tidak menuntut saya bahwa si Michael itu kenapa tidak memberitahu saya. Saya sudah memberitahu kamu tentang kabar keselamatan ini. Saya sudah memberitahu kamu tentang kabar hukum ini yang digenapi dengan sempurna oleh Yesus. Sekarang saya serahkan kepada kamu. Saya tidak akan dituntut oleh Yesus di pengadilan, karena kamu telah mendengarkan berita ini. Kamu tidak punya alasan untuk mengatakan, saya belum mendengarkan kabar itu. Kamu telah mendengarkan kabar itu.
respon hatimu, kamu menerima atau menolak. Saya kembalikan kepada kamu. Itu ya bro, saya tidak memaksa. Tapi itulah gagasan kami yang utama dan Yahudi yang paling sulung, bahwa tanpa pertumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Apakah engkau diajarkan pertumpahan darah? Tidak. Tapi kenapa engkau mengaku dari Musa dan dari Abraham? Kontradiksi. Gitu ya? Ya. Silakan. Ya Kak, tadi dia udah dengar sih Kak. Ini kembali ke Gilbert ya Kak. Oke. Jadi tadi emang orang ini pertama teman saya awalnya benar-benar fanatik banget dengan agama karena keluarganya sih kuat. Jadi beliau mengerti, cuma beliau itu masih memang mau terima Kristus, cuma itu masih tersandung dengan Tritunggal ini sama penebusan. Sedangkan saya juga tidak terlalu dalam ya untuk mengerti hal Tritunggal dan penebusan ini. Jadi beliau itu memang Kristus iya gini. Tapi masih mempertanyakan kenapa 3, kenapa penebusan dosa seperti itu. Itu yang beliau Iya, tadi saya udah jelaskan itu ya. Maksudnya, kenapa harus Tritunggal? Tritunggal, gini, saya beri jawaban. Kamu masih ada di sini nggak mendengarkan? Masih Kak. Kenapa harus Tritunggal? Kenapa dan pertumpahan darah? Tentang pertumpahan darah saya sudah jelaskan bahwa pada mulanya di dalam Tauratnya Musa, ketika manusia itu dosanya mau diampuni, itu dengan pertumpahan darah, itu sudah hukumnya bro. Karena darah itu simbol nyawa, upah dosa adalah maut. Semua yang berdosa harus mati. Untuk mengampuni dosa, untuk mengampuni kematian, maka harus ada kematian. Mati dibayar mati. Itu hukum Musa bro. Misfort orang Yahudi. Kenapa harus pertumpahan darah? Karena sejak semula dengan pertumpahan darah lah ada pengampunan. Kenapa Tritunggal? Tritunggal itu nggak berbicara jumlah Allah. Tritunggal itu berbicara Allah yang memiliki pikiran dan Allah yang memiliki roh. Sama seperti kamu yang memiliki pikiran dan memiliki roh, karena engkau diciptakan segambar dan serupa dengan Allah. Tritunggal itu nggak berurusan dengan jumlah Allah yang digabungkan menjadi satu, banyak Tuhan yang digabungkan menjadi satu. Enggak, itu nggak berurusan dengan itu. Tritunggal itu tidak berurusan dengan hal-hal yang seperti itu. Tritunggal itu berurusan dengan kebagaimanaan Allah yang esa itu, yaitu Bapa yang di dalamnya terdapat firman dan roh. Itulah Tritunggal, Bapa yang adalah al-wujudnya dengan pikirannya Bapa yang adalah firman dan rohnya yang adalah prinsip hidupnya. Bapa, firman, roh, itulah Tritunggal. Gak ada 3 Tuhan. Kamu jangan tersandung dengan itu. Ya. Jadi Tritunggal tidak berbicara jumlah Allah. Tritunggal berbicara tentang kebagaimanaan Allah yang sejati. Kalau Allah itu tidak Tritunggal, berarti Allah itu bisu karena dia tidak punya pikiran. Kalau Allah itu tidak Tritunggal, berarti Allah itu tak punya roh. Artinya Allah itu mati. Apakah engkau menyembah Allah yang mati seperti batu? Apakah engkau menyembah Allah yang bisu yang tak bisa berkata-kata seperti batu? Tidak, itu bukan Allah yang hidup. Tapi Allah kita adalah Allah Tritunggal yang hidup, di mana dia bisa berpikir dengan firman dan bisa hidup karena adanya roh yang menjadi prinsip hidupnya. Jangan tersandung dengan itu. Ya, keputusan saya kembalikan kepada kamu. Kalau kamu tertarik belajar kekristenan, saya juga banyak murtadin di pelayanan saya itu banyak. Mereka tadi, Kak, saya itu dulunya seorang ini, saya mau belajar kekristenan. Tahu nggak sekarang di grup-grup saya itu, bahkan mereka yang paling getol melakukan penginjilan. Yesus itu adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, karena diajar. Kalau kamu mau saya ajar, kamu bergabung dengan pelayanan saya di Michael In Ministry. Kamu chat saya nanti, saya kasih link, kamu bergabung dengan saya. Nanti kamu boleh mempertanyakan apapun yang masih mengganggu hatimu tentang Allah dan kekristenan. Kalau Kak, keputusan masalah engkau menjadi Kristus, menjadi pengikut Kristus atau tidak, saya kembalikan kepadamu. Saya hanya punya kapasitas mengajar kamu, tapi kemudian membaptiskan kamu dan mengesahkan kamu menjadi miliknya, itu hanya milik Allah.
Karena Yesus berkata, tak seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau ia tidak ditarik oleh Bapa-Ku. Kalau kamu sampai menjadi Kristen, itu bukan hasil usaha saya, itu bukan karena hasil usaha Mak Lina, tapi karena Allah menyayangi engkau sehingga engkau dibawa kepada Kristus yang menjadi sarana keselamatan yang satu-satunya. Nabi itu mati membusuk, tapi Kristus bangkit dari kematian. Itu menjadi tanda bahwa Dia menang atas kematian. Kalau kamu percaya kepada Dia yang menang atas kematian, engkau pun akan dimenangkan atas kematian. Hanya Dia yang turun dari surga yang bisa membawa engkau ke sana. Kamu percaya kepada orang yang mati membusuk di tanah menjanjikan surga, tapi dia tidak di surga. Hanya Dia yang berhak dari surga yang bisa menjanjikan surga. Hanya Dia yang pernah dari London yang bisa membawa kamu, mendampingi kamu ke London. Kamu belum pernah ke London, tapi membawa orang, menjanjikan orang pergi ke London. Yang ada orang itu sesat. Demikian juga orang yang gak pernah ke surga, tapi menjanjikan surga, kamu tidak akan sampai ke sana. Hanya Dia yang turun dari surga, yang berhak membawa engkau ke surga. Pertimbangkan sendiri. Ya, gitu ya bro. Sahabat yang kasih Tuhan, demikian pembahasan yang bisa disampaikan, kiranya menjadi berkat bagi sahabat terkasih. Jikalau sahabat terkasih diberkati, tinggalkan komentar di kolom komentar, berikan masukan dan juga saran, dan kiranya channel ini boleh semakin berkembang dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih sahabat, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, amin.